Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama Putra, NIM 202141019 dari kelas Mazawa 3A. Di sini saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang sumber harta haram. Memiliki harta yang berlimpah merupakan salah satu nikmat dunia yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta yang ia miliki sebagai sesuatu yang lazim, bahkan untuk kepentingan mendesak sekalipun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa harta merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan manusia. Karenanya itu, manusia dapat memenuhi kebutuhannya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Bahkan ia merupakan salah satu wasilah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, jika kita melihat fenomena pada zaman sekarang, begitu banyaknya manusia mencari rezeki tanpa mengindahkan aturan secara syariat. Maksudnya yaitu pada zaman sekarang banyak dari manusia mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dari mana ia mendapatkannya, entah itu halal atau haram. Di sini pengertian harta pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki seperti misal perabot, harta nyata seperti tanah, bangunan, ternak, uang, dan lain sebagainya. Kemudian menurut terminologis, menurut jumhur al-mal adalah yang terpenting. Adapun orang yang merusaknya wajib menanggung atau menggantinya. Secara etimologi, haram berarti terlarang, dan haram tersebut merupakan lawan kata dari halal. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukannya. Pengertian harta haram sendiri yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat untuk dimiliki oleh seorang muslim. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pembagian harta haram dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama harta haram karena zatnya, yang kedua harta haram karena usahanya. Harta haram karena zatnya ini diharamkan disebabkan karena inti dari barang tersebut telah diharamkan. Disebabkan karena di dalamnya terkandung bahaya dan bersifat kotor seperti komer, bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang najis serta menjijikkan yang dapat mengganggu manusia tersebut. Kemudian yang kedua, harta haram karena usahanya, yaitu harta yang halal pada zatnya akan tetapi secara syariat mengharamkannya dikarenakan sebab tertentu seperti hasil kezaliman, transaksi riba, judi, dan lain sebagainya. Kemudian dasar hukum sumber haram termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dapat dijelaskan dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang manusia untuk mencari harta dengan cara yang salah. Apalagi jika seseorang itu telah mengetahui apa yang ia perbuat tersebut adalah salah. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari di sini menjelaskan akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tersebut tidak memperhatikan lagi tentang apa yang mereka ambil. Dia tidak memperdulikan yang didapat itu halal atau haram.
Kemudian ayat-ayat pembahasan tentang sumber harta haram. Yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la yaquluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak menginfakannya di jalan Allah SWT, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ayat ini menerangkan Allah mengancam bagi seorang yang beriman yang lalai dalam zakat, yang menyimpan harta, memakan harta secara batil, enggan menginfakkan hartanya, serta menghalangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan balasan kelak di hari kiamat. Kemudian Quran surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya, dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan. Di sini dijelaskan bahwa ujian datang dari Allah kepada manusia, karena semuanya itu dialah yang memberikannya kepada kalian untuk melihat secara nyata apakah kita dapat bersyukur atas semuanya itu dan menggunakannya dalam jalan ketaatan kepadanya, apa kita justru malah sibuk dengan semuanya itu hingga kita melelehkannya. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sungguh orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, niscaya mereka sebenarnya memakan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ayat ini secara lebih tegas Allah mengancamnya dengan siksa api neraka. Dan semua ancaman tersebut merupakan rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada anak yatim yang berbanding lurus dengan kondisinya yang sangat lemah. Semakin lemah seseorang, maka semakin kuat perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil badil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil, kemudian kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan mereka yang memperlakukan riba, memakan harta secara batil, padahal Allah telah mengharamkannya, dan karena mereka memakan harta orang secara tidak benar, sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu dalam kitab Taurat, karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, dengan cara yang batil, seperti penipuan, sogok menyogok, dan lain-lainnya, mereka akan mendapat azab yang pedih kelak di akhirat. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwani wa aklihimus suht labista ma kanu ya'malun. Artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur pada masa yang lalu, yaitu masyarakat Yahudi. Di antara karakter mereka, mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram, yang terutama pada zaman itu yaitu suap dan riba. Bila kerusakan itu ditiru oleh masyarakat muslim, bisa jadi nasib mereka tidak berbeda dengan orang Yahudi. Untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu harta haram, yaitu segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat untuk dimiliki seseorang muslim. Hukum dari harta haram yaitu jika harta tersebut haram karena zatnya, menurut jumhur tidak sah kepemilikannya dan haram penggunaannya bagi kaum muslimin. Sedangkan menurut Hanafiyah sah kepemilikannya bagi selain kaum muslimin. Jika harta tersebut haram karena pekerjaannya, maka kepemilikannya tidak sah dan haram menggunakannya. Karena penggunaannya harta haram akan menimbulkan dampak buruk bagi pelakunya ataupun untuk seluruh umat. Jika seseorang terlanjur menggunakannya ataupun memakan harta haram, maka diwajibkan baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.